thank you. Terima kasih untuk tim support yang sudah bantu. Sudah 19 bisa dimulai untuk dapatin suara yang lebih baik. Semoga nggak ada gangguannya. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join. Sekali lagi yang baru join, yang sudah join dari tadi, thank you banget. Kali ini sudah ada langsung Mas Aryo. Mas Aryo apa Haryo sih? Aryo. 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 Dari Mas Aryo. Nah ini sebenarnya lucu guys. Gua dikenalin minggu lalu sama Mas Aryo sama Nico, milik dari Coffee ini. Ngobrol, ternyata dia ini salah satu praktisi Ghost Resto. Nanti kita akan bahas soal Ghost Resto ini. Cuma ternyata kita itu udah saling kenal di Milis lama banget dari LDB. Ini baru ketemu. Baru ketemunya sekarang. Iya. Gimana Mas Aryo kabarnya? Ya, alhamdulillah baik-baik. Sekarang apa nih backgroundnya? Lagi ngerjain apa? Sibuk apa? Boleh diceritain dikit? Ini apa namanya? Gila, Kita lagi yang paling ini ya, helping apa so namanya? much. Of course Akhirnya kita mau selesaikan audio kita. apa namanya? Mau menumbuhkan Oke. konsep dari Ghost Resto yang saya miliki ini. Nah, pada awalnya memang tadinya cuma ini ya, resto biasa gitu ya. Resto ya. Warung gitu. Kayak biasa lagi gitu. Ya, Pak, usaha kuliner lah. Itu awalnya sebenarnya sih dari istriku ya. Istriku tuh kebetulan memang doyannya masak. Dan dia ada kayak turun temurun gitu kayak ada turun temurun resep dari turun temurun yang which is resepnya itu sendiri juga itu nggak ditulis cuma dia sendiri yang tahu. Oke, anyway sekarang kita langsung aja. Setelah itu dia buka, dia ini jalankan, habis itu ada awalnya saya ikut bantuin aja gitu, senang aja gitu. Oke, kita bantuin deh. Saya mau ini tahun 2017. Wah, 2017 awal. April lah sebenarnya. Pertama kali itu daftarin online, habis itu GoFood ya pertama kali itu mulai ada GoFood mulai main. Pokoknya kita daftarin. Setelah itu mulai. Berarti dari awal restoran ini buka, itu udah langsung konsepnya online? Nah, awalnya itu online itu yang membantu offline. Oke. Pada akhirnya, online memang yang lebih besar daripada offline. Semakin membesar online, offline semakin kecil. Oke. Berhasil. Iya, Kita akhirnya merubah strategi kita full online. Full online kita berubah strateginya di September 2020. Tapi kalau boleh cerita sedikit Mas Aryo, backgroundnya Mas Aryo itu apa sih? Memang fokusnya di kuliner kah? Oh gini, awalnya itu saya dulu kerja di salah satu inilah provider. Nah di situ setelah itu saya melihat kok opportunity di luar karena memang udah hobi saya ya maksudnya passion itu adalah di sisi bisnis dan marketing. Kebetulan dulu saya juga di bagian marketing juga. Kemudian saya di sini dan opportunity dari istri sendiri. Kayaknya bagus nih. Saya mulailah mencoba. Langsung terjun di dunia. Ini menunya apa nih? Ini bisa langsung dilihat. Saya bantu bawa nih, perlu? Oh boleh. Webnya boleh Nah, ini. ditunjukkan. Nah ini dia nih. Jadi udah ada Instagramnya, ada Facebooknya guys, ada websitenya, ada di GoFood, ada di GrabFood. Tolong di follow ya. Nah, jadi gini, makanannya apa sih? Ini dulu Pak, ini. Oh iya. Iya. Ini dia. Mantap. Ini dia. Jadi ini makanannya langsung. Kita ada ini apa namanya untuk respon. Kemudian kita juga ada untuk ini paper box. Jadi gini, ini
Ini sebenarnya makanan kesini kita masakan makanan Cirebon. Makanan Cirebon. Kenapa sih makanan Cirebon? Karena kita sebenarnya ingin mempopulerkan masakan. Sebenarnya pada dasarnya itu menggunakan tradisional Indonesia dan spesifikly Cirebon. Karena istri itu juga asalnya dari Cirebon. Nah, istri juga mendapatkan dari orang tuanya, dari kakek neneknya itu. Jadi ini resep turun temurun. Itu turun temurun sebenarnya. Nggak ada nih ditemukan di mana-mana. Jadi turun temurun. Kita kan sebenarnya gini, di Cirebon itu kita sebenarnya kan ada yang klasik ya, kita tuh ada nasi jamblang di sini, ada nasi jamblang, ada tahu itu. Nah, dari menu itu semua kan semua orang dari daerah lari ke Jakarta itu kan memang awalnya cocok gitu kan dan tapi kan lama-lama kan bosen kan. Nah, kita punya paket nasi yang spesifik yang memang kreasi kita sendiri itu jadi gimana jadi itu kita lebih bilang modern ya, modern. Jadi kita berbentuk modernnya itu kita berbentuk hyperbole ini. Karena kenapa? Lebih praktis. Misalkan teman-teman di kantor nih pengen makan siang atau pengen habis meeting, habis itu mau meeting lagi. Lah kalau ini pakai box biasa ini kan agak ribet kan. Mendingan pakai ini hyperbole, dibuka semuanya langsung dimasak. Ini sebenarnya menunya sama sih, Mas? Ini beda-beda. Oh, beda. Ini nasi jamblang. Oke. Ini kalau misalnya kita buka di sini. Nasi jamblang, sedangkan ini adalah nasi. Ini di sini adalah nasi super kecombrang. Isinya adalah belebutak. Belebutak itu cumi hitam dan paru goreng. Nah, kemarin gue sempat mesen nih, Mas. Ya. Ini cumi hitamnya beda dengan Surabaya ya? Beda. Jadi gini, ini kita pakai sotong. Tapi orang kan banyak kan nggak tahu sotong itu apa. Iya. Nah, kita bilang cumi karena sotong itu sebenarnya sebab segi cumi juga. Tapi masih dia kakak. memiliki tintanya itu memang lebih pekat dan lebih gurih dibanding cumi biasa. Wah, luar biasa banget. Gua cuma lihat di tahun doang. Itu nasi jamblang itu sebenarnya yang kalau kita ke Cirebon gitu, itu lauknya yang paling laku, yang paling banyak yang orang mau beli itu belebutak. Belebutak itu adalah sotong. Sotong nggak tahu ya cumi hitam. Oke. Sotong hitam, belebutak hitam. Jadi yang paling banyak yang orang mau sebenarnya yang belebutak. Nah, belebutak itu kita lihat misalkan ini kan nasi jamblang nih. Misalkan kalau makan siang, ini guys, misalkan ini kita packing seperti ini di dalamnya. Ini adalah yang kalau teman-teman lihat nanti di Instagram kita gitu. Ini kan ada berbagai macam ininya lauk-lauknya gitu kan. Nah, ini sebenarnya sudah kita pack seperti ini sesimpel mungkin. Bahkan pack ini sudah kita desain aman dalam perjalanan driver ojol. Jadi kan di perjalanan itu kan pasti goyang kiri, goyang kanan, bawahnya kan. Nah itu kan pasti kan nggak bisa terhindar kan. Jadi nggak berantakan lah. Jadi nggak berantakan lah. Ya, jadi benar-benar packing seperti ini. Karena kita mau mendesainnya seperti ini. Jadi kita memang nggak sengaja nggak mencampur secara keseluruhan, tapi kita packing satu seperti itu. Nah, ini adalah untuk yang tradisionalnya. Kemudian kita ada yang pakai yang ini adalah nasi super kecombrang. Nasi super kecombrang itu adalah isinya belebutak, paru goreng. Nah ini lebih mantap. Belebutak, paru goreng, terus ada telur dadar, ada oseng daun pepaya, ada sambal kecombrang. Nah, sebentar Mas. Ini berarti dari awal 2017 itu langsung seperti ini atau ada prosesnya? Ada prosesnya, of course. Prosesnya itu dari awal itu adalah kita berangkat dari klasik. Dari klasik ke nasi jamblang dulu. Nah, setelah berangkat nasi jamblang ini kita melihat di market itu seperti apa. Oke. Demand-nya seperti apa. Nah, demand-nya itu kalau ini memang bagus nasi jamblang. Tapi lama-lama kan orang kita melihat orang ada yang bosen, ada yang
aduh nggak cukup waktu nih makan buka-buka apa gimana gitu, lebih baik apa dia langsung pengen cepat. Kalau cepat biasanya banyak yang beli. Ini yang favorit kita sekarang ini yang saya sajikan di sini adalah favorit kita semua. Ini nasi jamblang ini favorit tergantung dari siapa yang membeli dan siapa yang minumnya gitu. Nah, ini menariknya. Tadi sebelum kita mulai, gue sempat ngobrol-ngobrol dengan Mas Aryo. Terus kita bicara lah soal makanan yang enak. Nah, seringkali nih para UKM, kalau UKM ini di sini singkatan dari usaha kuliner mendadak ya. Yang mendadak tiba-tiba bikin usaha kuliner. Masih bagus loh itu. Iya. Bagus loh. UKM itu. Kenapa usaha UKM ini kita populerkan istilah ini? Karena kemarin kan baru terjadi, bukan kemarin ya, maksudnya pasca pandemi. Ya pasca juga ya. Karena kita masih dalam kondisi pandemik saat ini. Lalu PSBB dan dimana akhirnya banyak nih para pekerja yang baik dia di layoff atau maupun di cut off, dan akhirnya banting setir bikin usaha kuliner mendadak buat bantu ekonomi keluarga. Jadi rame-rame bikin. Nah, ada yang udah mulai dari awal pandemi, kalau udah langsung kerasa dampaknya. Terus penjualannya awal-awal tuh bagus karena dari teman dan segala macam, terus akhirnya stagnan. Nah, nanti ini kita akan bahas nih soal strategi di segmen kita yang ketiga. Tapi segmen pertama adalah bagaimana sih kita mulainya, itu yang paling penting. Nah, biasanya kalau kita mau bikin usaha kuliner nih Mas Aryo, kan kita pikirnya gua harus bikin makanan enak nih, seenak mungkin. Katanya kata kuncinya itu seenak mungkin. Nah, gimana Mas Aryo? Gini, yang penting just do it dulu. Apapun yang terjadi, just do it. Enak gak enak, just do it. Nah, nanti Kalau nggak dibeli gimana Mas? nah, itu dia. Itu sininya lagi. Jadi ketika sampai berjalan, itu pasti ada masukan. Kita tuh sampai detik ini, kita nggak mungkin cuekin kata-kata customer. Kita tuh sangat mendengar kata-kata customer. Jadi, wah ini kurang itu, kurang itu. Itu kita dengar selalu. Kita selalu mendengarkan. Jadi namanya kita nggak bisa mengubah. Kita ngetes dong. Kita semakin mengubah ini bagus sekali. Ngaco apa enggak? Jadi kata kuncinya sebenarnya mendengarkan. Jadi, just do it. Terus mendengarkan, revisi lagi, keluar lagi, revisi lagi. Jadi always melihat, mereview diri kita sendiri semuanya. Termasuk bukan, jadi kita membuat makanan yang berkualitas bagi customer kita. Itu bukan hanya bagaimana cara bumbunya gimana enggak. Tapi kita harus melihat dari sisi proses kita membuatnya. Mau packingnya gimana, jadi semuanya itu diperhatikan. Termasuk sama SOP itu standar operasionalnya itu seperti apa gitu di dapur kita gitu. Karena nggak mungkin kalau misalkan dapur kita memang awalnya pertama kali itu pas buka itu berantakan semuanya. Pas berantakan cepet kita ada masuk dapur, ternyata berantakan ini awalnya, ternyata kok pengaruhnya ke sini kita selalu perbaiki. Alhamdulillah kita sudah mempunyai proses sendiri gitu, SOP sendiri lah. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau buat atau yang sedang buat, jangan terjebak bikin makanan yang paling enak. Karena yang paling enak itu nggak ada. Tadi juga ada sempat ngomong sebelumnya. Bisa kita berdua ini nggak suka, tapi di luar sana ada yang suka gitu loh. Namanya makanan, tapi kita fokus pada satu nih. Apa contoh gini, kemarin saya sempat ngobrol ya sama teman, apalagi di Kelapa Gading yang banyak banget bakmi ya. Nah, ada itu yang sampai yang diingat itu cuma sambelnya, bakminya biasa aja, toppingnya biasa aja. Iya benar. Wah, sambelnya paling enak, orang bisa balik ke sana hanya karena sambel. Nah, itu kata kuncinya sih, sebenarnya fokus pada satu yang lebih unik. Jadi ini sebenarnya nasihatnya Panji, kita bukan bikin produk yang lebih baik atau sedikit lebih baik, tapi sedikit lebih beda.
Nah itu yang bikin akhirnya orang diingat ya, benar Betul. ya, produknya diingat. Betul. Mungkin kita bukan yang paling enak dan memang nggak akan ada yang paling enak. Hari ini teman-teman mungkin bisa bikin makanan paling enak, besok ada yang mungkin lebih enak lagi. Jadi ini persaingan yang nggak akan mungkin tercapai. Cuma saya bilang sih kalau nggak enak mutlak. Cuma Gitu kan. Mas Aryo nggak setuju. Kalau enak itu relatif, nggak enak itu mutlak. Jadi gini, kalau menurut saya ya, enak dan nggak enak itu semuanya relatif. Tergantung semua selera kita mau kayak apa. Kalau misalkan kita senang cuma makanan asin, kita kasih makanan asin, pasti nggak enak. Kebiasaan atau apa? Itu semuanya masalah keselera. Tapi bagaimanapun juga kita harus melihat dari semuanya itu senangnya yang kayak apa. Oke, itu sendiri. Nah, berarti begini, pertanyaannya Mas, mana dulu nih, kita menemukan market yang cocok dengan makanan kita, atau kita berinovasi, berevolusi agar produk kita ini cocok dengan market kita saat ini? Kan tadi kan saya bilang tadi apa? Just do it dulu kan. Dari just do it dulu, habis itu kita jual, kita masukkan. Nanti kita akan pelan-pelan melihat market kita mau kayak apa gitu marketnya. Jadi kita memang misalkan di marketnya kita sasarannya siapa sih? Pelajar. Kita jual ke target market kita. Tapi ketika kita lempar ke market, apa yang terjadi? Ternyata mamanya atau enggak ibu-ibu dari si pelajar ini yang ternyata yang suka. Ini yang kadang-kadang kita tuh apa ya, miss dari apa penentuan dari awal gitu. Itu sendiri. Jadi kita harus ngikutin makanan yang kita buat ini punya karakter masing-masing. Ada yang suka itu siapa? Misalkan si pelajar gitu. Anak-anak SMP, SMA, SD gitu yang suka. Tapi kalau yang ini ibu-ibunya nggak doyan. Jadi itu semuanya punya karakter sendiri. Itulah yang kita harus bisa mengidentifikasi pasar kita yang mana. Segmentasi itu benar-benar harus kita ini. Jadi balik lagi semuanya itu tergantung dari target market. Ini kalau bahasa kerennya guys, ini product market fit. Salah satunya adalah market. Kita mau bikin barang sekeren apa, kita pikir keren, enak. Akhirnya yang akan validasi adalah market. Betul ya? Oke, gue rasa segmen pertama ini mengenai background, latar belakang bisnis usaha kita tutup di sini. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya mungkin seputar gimana bikin, gimana sih bikin kuliner nih awal-awal, modalnya berapa sih sebenarnya, itu bisa langsung, mungkin bisa di chat ya betul ya, atau mungkin bisa anak-anaknya, jadi bisa langsung bertanya. Dan mau menanyakan juga misalnya untuk buka di GoFood, di GrabFood, di listing itu susah nggak sih, gampang nggak sih, gitu kan. Ini langsung bisa ditanyakan pada pelakunya, pelaku Ghost Resto kita. Oke, sambil nunggu, udah ada belum? Kalau belum, kita masuk ke segmen kedua sambil jalan aja ya. Segmen kedua ini sebenarnya lebih ngangkat ini Mas, soal istilah Ghost Resto. Karena terus terang saya sendiri juga baru tahu nih dari Mas Aryo minggu lalu waktu ketemu, oh ternyata ada istilah Ghost Resto, ada lagi kitchen. Ini apa sih, makhluk apa sih ini Mas? Sebenarnya gini, itu sebenarnya istilah yang baru-baru ini aja ya, yang baru muncul kayak gini aja. Sebenarnya gini, Ghost Resto itu adalah apa ya? Kalau bahasa Indonesia resto setan. Resto setan. Saya awalnya jadi apa ini? Resto setan itu maksudnya gimana? Kita buka restoran, tapi nggak kelihatan di restoran. Jadi sebenarnya restoran itu sebenarnya nggak ada wujud fisik. Ada itu namanya muncul di mana? Nah, itu kata kuncinya ya? Kata kuncinya itu. Jadi fisiknya nggak ada, tapi adanya di online. Di online. Nah, jadi visibility-nya maksudnya customer-customernya juga itu bukan customer awalnya, itu ada customer yang online, full online. Nah, nanti berkembang, kalau setelah udah berkembang, nanti customer bisa datang ke tempat kita sendiri juga gitu. Maksudnya langsung pengen
interaksi dengan kita. Yang kali juga kita biasanya customer online dulu, harus online, tahu ternyata kita takeaway aja, tetap datang. Karena apa? Pengen interaksi dengan kita. Nah itu adalah kesempatan yang luar biasa bagi kita semua. Maksudnya bagi para pelaku pasar di sini, maksudnya buat penjual pelaku ghost resto lah biasanya di situ. Itu untuk berinteraksi dengan customer. Ada apa? Kenapa? Ada kebutuhan apa? Masukan apa? Jadi bisa langsung berinteraksi. Jadi sebenarnya bisa datang, bisa pesan. Bisa aja. Cuma experience-nya aja nggak seperti restoran beneran biasa gitu. Nah, pada sebenarnya ghost resto ini kalau menurut saya sih dulu udah ada ya, zaman dulu. Sebelum ada ojol itu dulu ada. Dan dari mana? Itu PO di Instagram. Di Instagram ibu-ibu rumah tangga biasanya yang saya mau PO ya, saya mau PO ini. Nah, itu pada dasarnya itu memang sebenarnya itu udah. Oh ini sebenarnya termasuk juga ghost resto itu saya jadi ingat ya di kantor, biasa di kantor-kantor kita ya guys. Kan ada yang mamanya masak. Ya, itu maksudnya itu. Kue kering, ini kayak di sini Mbak Gita juga sama orang mamanya. Itu berarti termasuk ghost resto. Oh menurut saya ya, karena kenapa ya? Saya bukan di sini bukan hanya untuk tinggal namanya ya, tapi berdasarkan konsepnya aja. Itu seperti itu. Jadi yang order itu bisa kalau yang misalnya sistem PO itu bisa online, bisa telepon, dan channelnya itu waktu itu masih sangat tradisional sekali. Ya, dari mulut ke mulut, terus nganternya manual, terus awalnya di situ kelompok itu masih belum terlalu heboh ya. Itu biasanya saya ada teman waktu itu dia tuh untuk nganter-nganterinnya disewa opak, ojek pangkalan. Ojek pangkalan disewa hanya untuk nganter-nganterin masakan ini. Waktu itu. Nah, memang sih waktu itu bagus dan mulai dia mulai rame. Tapi semakin kesini setelah makin banyaknya maraknya GoFood ya sebagai channel lah ya, channel untuk pembelian makanan online ini, itu pendapatan dia menurun. Ketika kenapa? Karena mengenai ini berhubungan dengan customer journey-nya lebih baik. Jadi misalnya gini, saya itu lapar, customer journey, saya itu lapar, saya ingin makan. Nah kalau tunggu PO, keburu laparnya ya kasarnya gitu. Nah ini sebenarnya di Digitalk yang sebelumnya saya sempat sharing buat para yang mau masuk ke UKM ini, ada namanya bisnis model ya, tadi kayak misalnya cepat saji atau yang diproses dulu dimasaknya. Salah satunya adalah ini PO dan yang langsung direct order, betul ya? Ya betul. Nah, ini memang ada plus minusnya juga sih ya, tapi ya tadi seperti tadi disinggung salah satu kekurangannya PO itu orang kadang mau makan saat ini juga. Jadi kalau teman-teman nanya PO nggak boleh aja. Boleh. Tapi sebaiknya contoh kalau misalnya teman-teman bikin UKM-nya, usaha kuliner mendadaknya mau PO martabak, nah itu ya jangan setiap gang itu udah ada 3-4 martabak, jadi potong PO ya kan? Gini mas, mungkin kalau kita tambahin jadi PO sendiri itu bukan artinya hal yang jelek ya. Jadi gini, kita tuh punya makan. Tapi makanan itu emang sangat jarang emang sangat jarang sekali yang meminati atau enggak, emang sangat jarang sekali barangnya. Segmented lah ya. Barangnya juga misalnya apa ya dulu ya? Tempoyak lah. Tempoyak. Jadi pokoknya yang benar-benar jarang ditemukan di restoran nggak ada. Nggak ada lah. Habis itu tiba-tiba dijualan tapi barangku cuma 10 ya. 10 porsi ya, cuma terbatas ya, cuma segini ya. Oke, biasanya dia langsung PO dulu. Ya, kalau cilok aja PO juga. Tapi kok bisa aja cilok isinya apa? Oh iya, dagingnya khusus. Jadi juga mungkin kurang ramu, ada lagi dia lagi ngedit. Itu ide ya berarti. Ide tuh. Biasanya kan ya. Oke. Tapi dulu sempat PO. Dulu aku sendiri. Iya. Kalau ada bulu-bulu pastilah.
Pasti pasti berangkat dari situ. Oh, Itu istriku dulu pertama awal-awal memang dia awalnya yang Iya. jadi PO-nya kenapa? Ya karena memang di mana-mana jarang. Iya. Tapi kalau yang aku pikir adalah di sisi customer journey sebenarnya kalau PO itu agak ini ya apa namanya? Itu ada opportunity sebenarnya. Iya. Pada saat itu belum ada yang langsung nih kita mau customer mau beli dana sekolahnya langsung beli. Yang biasanya kita PO sekarang itu biasanya langsung orang langsung Iya. modalnya langsung lumayan. Karena kenapa? Karena dia nggak perlu pakai nunggu PO lagi gitu. Kecuali belinya berapa? Saya buat untuk beli 3 kilo atau apa pada saat itu ya. Pada saat itu kalau sekarang insya Allah kalau misalnya untuk 3 kilo kita ada. Jadi bisa langsung dipesan. Nah, keuntungan dan oke lah, keuntungannya mungkin bisa kalau dibandingkan dengan konvensional resto, ya oke, konvensional resto perlu tempat, ya perlu pegawai yang mesti melayani, sedangkan ini nggak perlu semuanya online. Oke, keuntungannya kalau tapi sebenarnya ada nggak sih kekurangannya kalau di-compare sama konvensional resto? Sama konvensional resto, kekurangannya itu sebenarnya ini sih. Pertama adalah interaksi sama interaksi sama customer. Jadi customer misalkan melakukan apresiasi, oke baik gitu. Maksudnya kita terima, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan ada masalah, itu nggak bisa langsung kita biasanya pakai result ke customer itu untuk langsung misalkan kurang apa. Nah, dengan kesempatan ini terima kasih banget bagi customer sendiri yang sudah jadi kita sepulang terima kasih. Oh itu justru apa sebenarnya itu Justru itu yang sangat ditunggu semua. Jadi mau kurang apa itu kita beri. Misalkan apa ya kurang gede, ada yang begitu jadi masih kurang gede kurang banyak jujur aja terus terang saya itu buat makan yang kasih aja bisa banyak gitu kan. iya banget. Tapi itu kan menurut saya kalau menurut apa kata-kata customer atau apa oke kita lihat ternyata kita investigasinya cukup lama waktu itu nasi kita itu sebenarnya udah cukup banyak ternyata yang kebanyakan lauknya kebanyakan lauk jadi karena kebanyakan lauk ya jadi itu kekurangan jadi anggapannya nasinya Jadi nasinya udah habis lauknya masih ada. ya hasil kita habis itu apa nasinya kita tambahin itu tetap aja karena memang itu Bukan lauknya yang dikurangi maksudnya. iya loh kayak gini kita tuh tetap aja kita nggak mau ngurangin kualitas tapi kita harus justru menambah. Misalkan teman-teman kalau melihat di GoFood atau GrabFood kita itu ada yang apa kan kita kasih promo kadang-kadang suka kasih promo gila juga. Promo gila itu maksudnya ya bisa sampai diskon 70% waktu itu kemarin. Ya itu pasti ada yang juga wah ini masih kualitas sekali. Kita sama sekali nggak pernah ada mengurangi kualitas sama sekali sampai sedikit pun juga kita sesuai dari sama persis nggak ada yang dikurangi. Ya, karena itu memang sebenarnya itulah untuk strategi. Iya. Itu nanti. Ini nanti kita akan bahas. Jadi salah, saya bisa bilang langsung ya, salah diskon itu untuk meningkatkan keuntungan itu udah pasti salah itu. Jadi nanti kita akan bahas kenapa sih perlu diskon, kenapa ada saat-saatnya nggak perlu diskon. Jadi itu nanti ada strateginya masing-masing. Jadi Diskon itu apa? Oke, jadi sebenarnya tapi memang benar sih mas, salah kekurangan dari online itu adalah interaksi yang tadi. Kita banyak ya berita-berita viral atau di sosial media viral gara-gara restoran lupa kasih sendok dikasih bintang 1 Kejem banget. dan memang itu terjadi plastik kembaliannya kurang itu biasa ojolnya yang kena padahal sendoknya nggak dikasih karena memang udah nggak boleh lagi nih konsumsi pakai plastik. Nah ini plastiknya teman-teman ya tanggal 1 Juni ya di DKI di Jakarta udah nggak bisa pakai Juli ya 1 Juli kemarin itu tidak boleh pakai plastik lagi. Jadi kalau teman-teman di antara makanannya pakai plastik
restonya jangan dibintangin satu. Itu mereka, bukan sama mereka. Itu memang perdanya. Karena gue waktu di Bali, Mas, di Bali udah dari tahun lalu kan, nggak boleh ada plastik. Gue di sana, gue ngomel-ngomel nggak dikasih plastik, oh ternyata memang nggak boleh di sana. Ya, nah yang paling sekarang adalah sendok. Sendok plastik. Sendok garpu gitu. Sendok garpu itu biasanya kita kan untuk ini ya, untuk apa, ramah lingkungan gitu. Ramah lingkungan sendok garpu memang dianjurkan tidak ada. Tapi sebenarnya memang kalau sendok garpu itu sendiri itu nggak butuh sih sebenarnya. Tapi kalau bagi teman-teman atau customer yang membutuhkan sendok garpu, biasanya ya tinggal mereka meja. Saya butuh. Tapi kebiasaan sih kita tuh standarnya sebenarnya itu pakai sendok garpu. Karena apa? Karena bisa aja ya apa namanya memang untuk makan langsung atau di kantor atau apa ribet amat pakai cari atau ribet hotel atau Tapi salah satu kondisi new normal ya, sendok garpu bawa masing-masing. nah iya Gelas bawa masing-masing. Jadi udah sebaiknya kita sama-sama saling menjaga dan itu tadi jangan dikasih minat saling. Nah mungkin itu kali komunikasi seperti itu ya. komunikasi itu makanya karena kita online kita harus komunikasi itu harus termanage dengan baik, kita harus selalu memberikan informasi kepada customer. Jadi nggak istilahnya tuh nggak boleh langsung asal cuek-cuekan gitu, ya ada apa gitu bisa kasih tahu infonya atau misalkan dengan customer dengan tanya, saya ini mau lewat GoFood apa GrabFood apa sih? Ada yang nggak langsung Curhat dulu sebelum pesan. kalau saya misalkan sebelumnya pakai apa ya semuanya kita lemparkan. Kalau dari kita semua kita nggak mengarahkan mau ke arah mana terserah mau larinya kemana. Tapi memang begitu sih, saya di kantor sari ya yang biasa pesanin makanan itu sudah dilihat mana diskonnya dulu ya lebih besar kalau dipesan. Oke, nah satu lagi tadi ada cloud kitchen. Oke. Ini apa nih posisinya dan apa bedanya dengan Ghost Resto? Kalau Ghost Resto itu sebenarnya secara konseptual itu adalah yang tadi itu bilang ya offline nggak ada tapi sebenarnya cloud kitchen juga hampir mirip seperti itu. Tapi sekarang tuh biasa sekarang cloud kitchen itu kebetulan Ghost Resto. Tapi sekarang cloud kitchen itu di sini juga restoran juga. Tapi yang full fokusnya bukan makan. Tapi dalam satu rumah nih. Dalam satu area, dalam satu gedung ada yang gedung, ada yang rumah. Bahkan ada yang sampai gedung ya. Jadi Ini sebenarnya Pujasera. ya itu Pujasera Pujasera online. Nah buat teman-teman yang punya Pujasera nih lagi sepi kan udah nggak bisa ngumpul-ngumpul lagi, bisa tuh dijadiin dapur berarti ya? bisa dibilang itu ide lagi. Ya itu ide. Nah, kenapa cloud kitchen ini menarik teman-teman? Karena waktu saya share mengenai acara ini di grup alumni saya, kemudian salah satu teman saya dari Belanda, dia kontak gitu loh, oh ternyata cloud kitchen mulai naik ya di Jakarta ya, di Indonesia ya. Karena seperti di Eropa, di US, cloud kitchen ini jalan. Nah, tadi siang kebetulan banget saya meeting dengan salah satu grupnya Ismaya. Sama juga ternyata konsepnya cloud kitchen. Jadi di sini ternyata ini mulai bergerak walaupun apa ya istilahnya mulai berapi-api, mulai apinya itu belum membesar tapi mulai. Nah ini sebenarnya di sini nih opportunity ya, kesempatan kalau mau masuk karena belum banyak, mungkin sudah kayaknya banyak gitu ya, tapi sebenarnya belum booming. Nah makanya teman-teman bisa masuk. Gini mas, kalau boleh buka-bukaan, berapa sih sebenarnya orderan per hari ini dari online, full yang online doang? Full online. Itu tergantung dari promo apa enggak promo atau promo biasa atau super promo. Kalau yang dulu itu saya sebenarnya ini masih kecil ya sebenarnya. Ini kecil kan ya? Enggak sebenarnya masih kecil sih dibandingin sama ada teman-teman saya juga yang saya harusnya lebih jualan itu dulu
150 per hari. Ini yang konvensional aja nggak ada kayaknya resto ini bisa 150 per hari. Sebenarnya sih Karyawannya yang babak belur ya. ya itu tantangan sih sebenarnya. Tapi itu yang maksimum ya. Tapi yang namanya seiringan dengan perkembangan bisnis gitu itu biasanya maksimum habis itu beli lagi jadi bisa naik stabil. Tapi ada juga yang bisa sampai 300-an, 200-an. Namanya bisnis pasti Masih naik ada. turun lah. Masa mau naik terus? Naik Masa terus, mau nanti turun lama-lama terus? kalau jatuh sakit nanti nggak naik. Oke, sekian itu saja. Terima kasih. Selamat malam Indonesia. Bye. Thank you, Mas. Bye.